terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Ada keputusan hukum dari MK yang mengatakan bahwa itu betul ada pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh para Anda yang terkait dengan anak Anda ketika kemudian maju menjadi seorang cawapres. Ini bukan karpet merah saja, ini karpet terbang karena jumpingnya bisa menerbangkan anak presiden luar biasa ke fase yang luar biasa naik. Kalau putusan itu berubah, bagaimana nasib Gibran? Jadi harus ada skenario lain agar putusan ini dianggap tidak cacat etik, yaitu melalui MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan terkait laporan pelanggaran etik para hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Dengan keputusan ini, apa implikasinya terhadap hukum dan politik ke depan? Dan masih ada celahkah untuk pembatalan pencalonan Gibran? Diskusi Hotman Paris tidak pernah lancar kalau tidak ada white copy luar. Kayak saya kata Hotman, itulah yang membuat saya sukses sebagai pengacara mengalahkan musuh-musuhku. Bikin segar terus gara-gara kopi luwak. Oke, sekarang kita nggak membahas lagi tentang kenapa putusan meloloskan Gibran itu bisa lolos. Kita nggak bahas itu lagi. Nggak ya. Sekarang kita mau bahas kepada Margarito di anggota negara. Sekarang gini, ini sudah mengarah ke pengacaranya. Oke. Ada sebelum keluar putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran, sebelumnya ada 3 putusan yang mengatakan no, tidak boleh dirubah persyaratan presiden. Jadi ada 3 putusan mengatakan no, ada 1 putusan mengatakan yes, yaitu 90. Dalam waktu yang bersamaan ada 4 putusan. Bapak Margarito, kalau ada 4 putusan, ada 2 putusan yang bertentangan dalam kurun waktu yang bersamaan, mana yang berlaku? Begini Bang, dalam ilmu hukum kan Abang tahu, ya, putusan paling terakhir itulah yang dipakai. Senang atau tidak, mana itu? Itu prinsip dasar. Ya, prinsip dasar dalam ilmu hukum. Oke. Itu tidak ada abang cek dalam undang-undang, tidak ada. Oke. Itu dalam ilmu hukum, prinsip dasarnya. Putusan yang terakhir itulah yang berarti pendapat Anda ini benar-benar menguntungkan Gibran. Oh, betul Bang. Bang, tidak ada urusan soal Gibran, Bang. Ya, maksud saya. Begini. Dampaknya. Kekeliruan kita adalah kita memandang argumentasi hukum kita berdasarkan kepentingan. Ya. Di situ kekeliruan kita. Itu saya di titik tidak begitu. Oke, itu hal lain. Itu sekarang sudah keluar. Oke, sekarang mana yang putusan yang mau kita pakai? Itu pertanyaannya sekarang. Nah, putusan yang dipakai adalah putusan yang paling terakhir. Oke. Suka atau tidak? Senang atau tidak? Abdul Cair Ramadan yang juga ahli hukum tata negara. Kalau ada 2 putusan MK yang bertentangan, mana yang berlaku? Sesuai dengan azas itu yang terakhir, Pak. Oke, yang terakhir. Ya. Bravo Gibran kalau begitu. Itu terakhir. Berarti putusan nomor 90 tidak bisa lagi Tapi saya perlu jelaskan, ada ketidakjelasan menurut Mahkamah Konstitusi terkait 3 putusan yang sebelumnya dengan permintaannya. Misalkan di sini dia sebutkan dengan pengecualian kepala daerah dan aparat penyelenggara negara. Kita tidak lagi masuk substansi. Jangan lagi. Intinya bahwa ada 4 putusan. Yang terakhir dipakai. Yang terakhir berarti adanya Gerindra ketawa-ketawa dari tadi. Senang dengan pendapat itu. Ya memang itu yang berlaku. Ya, kita tahu lah Pak, apa begitu, namanya azas sederhana dalam ilmu hukum ya kan. Kalau itu untuk apa kita lanjut lagi di diskusi ini? Bang, ini diskusi ini mau ada mau tidak ada, tidak akan mengubah apa-apa. Keputusan yang sudah terjadi itu, abang paham lah. Abangnya pura-pura nggak paham, abang paham. Atau
putusan hakim itu tidak bisa dikoreksi hanya dengan 1000 sarjana hukum ngumpul lalu bilang tidak sah. Tidak bisa. Oke. Abang tahu kan? Abang kan paham ini. Salah di pengadilan negeri, koreksi di pengadilan tinggi. Salah di pengadilan tinggi, koreksi di Mahkamah Agung Tindak Kasasi. Salah lagi di situ, koreksi di PK. Kalau ini saya setuju. Kalau ini saya setuju. Jadi apa yang pura-pura kagak tahu? Kalau ini saya setuju. Ya, Sebentar dulu. Ini kan bukan koreksi antar beda tingkat pengadilan. Ini saya kasih contoh begini. Iya. Kalau ada contoh 2 putusan PK Perdata Mahkamah Agung bertentangan, mana yang berlaku? Putusan terakhir harus dipakai. Itu tidak jatuh dalam undang-undang. Betul. Tidak ada. Apa yang di semua undang-undang tidak ada. Kalau memang itu, ya kita terima. Ini kan kenapa saya tanya itu? Karena itulah yang dipertanyakan masyarakat. Mana yang berlaku? Oke. Ya, itu untuk menjawab. Oke. Kalau begitu, pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan kedua. Apakah memang Jimmy Asidiki itu pahlawan? Yes. Oke. Dengan segala kekurangan, sekarang saya mau tanya. Oke. Dalam putusan MK, ya, dia hanya mengkaitkan putusannya itu dengan kode paman dan ponakan. Iya. Ya, paman dan ponakan. Oke. Saya mau tanya. Sebelum putusan nomor 90, Pak Anwar itu menandatangani putusan 3, dia tandatangani putusan yang mengatakan no terhadap perubahan undang-undang pemilu. Dalam putusan nomor 90, dia tandatangani putusan yang berbeda. Pertanyaannya, dari segi di dalam peraturan kode etik integritas Mahkamah Konstitusi, apakah kalau menandatangani 3 mengatakan no terhadap perubahan, 1 mengatakan yes, apakah itu ada integritas? Jawab dulu. Bang, jawab dulu pertanyaannya. Ada. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Oke, ada. Yaitu, kenapa? Dua ini kan putusannya berbeda-beda, perkara permohonan, putusan ini, permohonan ini, putusan ini, putusan ini. Tapi kan dasarnya kan sama. Setuju, ini permohonan merubah syarat cawapres. Ya, tapi kan di atas itu bilang, tapi prinsipnya begini ya. Satu permohonan, satu putusan. Satu permohonan, satu putusan. Dibacakan 1 kali. Karena itu kayak apa bilang, putusan-putusan itu berdua berbeda. Oke. Kalau begitu saya kasih simpulkan aja begini. Ya, mungkin kepada yang bukan ahli hukum benar, yang pura-pura jadi ahli hukum. ada 2 nih. Kalau apa? Kalau satu ketua pengadilan mengatakan sertifikat rumah kamu asli, Main rumah ya. tapi sebulan kemudian dia mengeluarkan putusan bahwa sertifikat rumah kamu asli, tidak asli. Apakah itu integritas? Integritas mungkin dilihat dari prosesnya. Ya, dari proses, dari yang ditandatangani. Betul. Kalau saya mau melihat ini satu yang belum terlihat ya, dengan segala hormat pada Pak Jimli Asidiki yang mampu menjelaskan dengan baik, masih sesuai dengan nih, Ketua MK dicopot, Gibran tetap lolos. Gibrannya tetap lolos, ada atau tidak ada pun MK ini. Kan kita sudah sepakat bilang begitu di sini. Ada atau tidak ada pun. Ya, maksud saya, karena Jimmy kan dalam pertimbangannya menolak membahas tentang substansi. Iya. Padahal kalau dia masuk dari integritas bisa. Iya. Ya karena tadi 3 ketua MK itu dari 3 putusan menyatakan saya mulai ke situ ya. Soal integritas. Saya mau bilang begini. Kenapa dalam peraturan MK itu bahkan dalam peristiwa yang menghasilkan Gibran tetap lolos ini kan sudah pasti tetap lolos, itu tidak ada mekanisme banding bagi anggota. itu sama dulu. Saya bilang itu nanti. Nanti. Saya belum pas ke sana. Kenapa masukkannya di dalam peraturan Mahkamah Kode Etik? Iya. Salah satu pelanggaran adalah prinsip integritas. Betul. Ya, di sini disebutkan menyangkut wibawa, harus menjaga wibawa. Jadi kalau ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani 3 putusan yes, no perubahan, 1 mengatakan yes, itu wibawa bukan? Menurut saya wibawa sekali bang. Kalau dalam konteks komunikasinya bukan soal wibawa itu, tapi bisa diterima karena begini. 3 yang pertama itu berbeda tuntutannya. Jadi dia cuma mengatakan yang satu usia 35, satu usia 25. Sebentar dulu. Ya, satu penyelenggara negara. Berbeda hanya karena tapi 4-empatnya semuanya adalah memohon merubah pasal 669 ayat G. Nggak ada perubahan. Yang 90 bilang asal pernah lolos pemilihan nomor 1 kepala daerah. Yang intinya sama itu 4 perkara. Itu merubah pasal 169
Tapi yang menjadi sebab itu pengecualiannya beda, Mbak. Di petitumnya itu Terlepas beda. apapun perubahannya, terlepas dulu apapun perubahannya, intinya 3 putusan berubah. Ya kan? Menolak. Ya. 1 mengatakan boleh dirubah. Ya, itu dulu jangan lari ke detailnya. Ya. Kalau ada putusan pengadilan begitu, kalau ada ketua pengadilan begitu, 3 mengatakan tidak boleh dirubah, 1 mengatakan boleh dirubah, mana yang berlaku? Gimana? Tergantung, Pak. Makanya kan kita sudah berkali-kali, Pak Osman, ya, di Mahkamah Konstitusi. Satu undang-undang diajukan uji materi berkali-kali, hasilnya bisa berbeda satu sama lain. Ya. Diuraikan sebetulnya dalam putusan nomor 90 ini tergantung batu uji, tergantung legal standing pemohon, tergantung karakteristik permohonan. Nah, 3 hal tersebut bisa menentukan variasi putusan. Jadi kalau kita lihat misalkan kan oleh PSI dan kawan-kawan itu dikatakan gugur karena legal standingnya tidak memenuhi syarat. Karena partai politik bukan orang 3 putusan sebelum dia menyatakan Ya. karena itu adalah open legal policy dari DPR. bukan. Ada dulu. Nanti kita lanjutkan Ya. dulu itu. Oke. Ini bakal panjang, kita istirahat dulu ya. Ya. Tapi ada beberapa alasan, antara lain kalau konflik kepentingan, itulah yang dipakai oleh Pak Jim MKMK. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu integritas, bahwa hakim konstitusi harus menjaga wibawa dari MK. Pertanyaannya, kenapa Pak Jimmy tidak pakai pasal itu? Karena kalau satu ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani 4 putusan, 3 mengatakan tidak boleh dirubah persyaratan, tidak boleh dirubah undang-undang pemilu, 1 mengatakan boleh dirubah, yaitu putusan nomor 90. Kalau ketua pengadilan mengeluarkan putusan yang berbeda-beda menandatangani surat, apakah itu ada integritas? Di mana Pak Immanuel? Timnya Prabowo. Ya, gini, kita lihat dari sudut pandang apa dulu. Yang jelas hari ini kan keputusan itu tidak bisa dirubah lagi. Ya. Sudah tadi Bang Hotman sudah bilang sudah selesai, kita tidak membahas itu. Soal fakta integritasnya, kalau ada soal integritasnya biarkan serahkan ke publik aja. Tapi faktanya ada penyampaian mantan ketua Mahkamah Konstitusi Pak Mahfud MD menyampaikan bahwa ini sudah final dan sudah Itu berjalan. bukan desain itu. Bukan desain, sengaja didesain dikorbankan si Paman. Wah, nggak mungkin lah. Itu lebih parah lagi, apalagi pernyataan ketua MK-nya ini pembunuhan karakter atau ada karakter assassination. Itu juga kan ada perlawanan. Artinya ya ini benar-benar murni real, genuine bahwa ada semacam penegakan terhadap tuntutan publik hari ini. Ini kan semua orang menyoroti persoalan pamannya Gibran. Nah, atas nama rasa keadilan publik, dia akhirnya dicopot oleh Pak Jim Yasidi karena ada pelanggaran kode etik dan sebagainya. Nah, sekarang mau apa lagi, sudah tuntutan publik itu sudah diputuskan dan ketua MK-nya akhirnya dicopot. Ya sudah, apa lagi? Dan semua kan terkena dampaknya. Ada sanksi sosial yang pasti di situ. Publik tidak percaya lagi misalnya terhadap ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah dicopot itu. Udah pasti tim Prabowo. Sekarang Pak Margarito, Anda sebagai ahli hukum, kenapa orang hebat seperti Pak Jimmy itu hanya masuk dari faktor konflik kepentingan, padahal di peraturan kode etik Mahkamah Konstitusi ada seorang hakim konstitusi harus punya integritas. Apakah menandatangani 4 putusan yang berbeda-beda termasuk punya integritas? Kenapa Pak Jimmy tidak pakai itu sebagai alasan menghukum? Karena itu nanti akan semakin dekat ke arah menyerang putusan nomor 90, yaitu tentang keabsahan cawapres. Dengan itu akan secara tidak langsung dia masuk ke substansi dengan cara di make up dari faktor integritas. Kan Pak Jimmy mengatakan MK tidak berwenang membahas tentang substansi. Kalau dia putar masuk dari kode etik mengatakan MK harus punya wibawa. Kalau ketua MK mengeluarkan 2 surat yang berbeda, punya wibawa enggak?
Kalau itu tidak berubah berarti tidak ada integritas, berarti pelanggaran kode etik. Artinya secara tidak langsung bisa masuk ke substansi. Masalahnya adalah kalau dia masuk di substansi itu kan menabrak prinsip bertentangan dengan prinsip independensi pengadilan. Tapi kenapa ada peraturan kode? Mahkamah seorang hakim konstitusi harus menjadi dari kalau seorang ketua mengeluarkan dua surat yang berbeda, apakah itu berwibawa? Jangan-jangan frasa integritas itu tidak menunjuk pada atau tidak ditujukan pada tindak tanduk dalam menandatangani surat misalnya, tetapi tindak tanduk lain. Jangan-jangan itu misalnya, jadi tidak diatur detail. Dia tidak boleh bertindak atau berlaku tidak boleh berdansa-dansa gitu lah kira-kira lah. Misalnya, jangan-jangan itu yang dimaksudkan di situ itu. Jadi bagi saya sih bukan di situ lagi soalnya gitu. Yaitu soalnya saya tahu sebagai bukan ahli hukum. Begini, karena kalau tadi kan itu jalan pikirannya Bang Hotman kan, kalau itu dia masuk dan dia mesti otak-atik itu putusan. Tapi dimungkinkan karena peraturan kode itu mengatakan sebenarnya integritas itu tidak menunjuk pada memeriksa putusan kan. Ya, tapi kalau dua surat yang berbeda dikeluarkan oleh ketua MK, apakah itu merongrong wibawa atau tidak? Kalau itu merongrong wibawa pengadilan berarti karena melanggar kode etik, karena di kode etik ada aturan itu tentang menjaga wibawa, betul ya. Itu ya. Tapi kan bisa begini, kecakapan ya betul. Cuma kan begini kan, tidak ada putusan yang tidak didasarkan pada alasan kan. Ya, selalu ada alasan. Ya. Kalau alasannya berbeda kan putusannya berbeda. Ya. Kan begitu rasio putusannya kan ada di pertimbangan itu dan fakta-fakta yang kalau mau masuk di alasan bisa itu bahwa masuk di alasan bisa no di alasan dihubungkan ke integritas itu kan persoalan lain ya karena tidak menunjuk pada itu dia tidak menunjuk pada tindak tanduk menandatangani tapi kalau kita perhatikan hal itu saya memang secara khusus 16 Oktober itu ya saya secara khusus memperhatikan dari pagi kan ada 3 putusan. Sesudah itu kita rehat sejenak untuk makan isoma, lalu masuk jam 14. Nah di jam 14.30 saya mulai menulis di media sosial saya dan MK pun berbelok ke lorong gelap gitu. 14.30 itu. Karena saya mulai mendengar, saya nggak tahu ya bagaimana Anda mengaitkan dengan integritas, kecakapan, wibawa dan lain-lain. Tapi di situ mulai ada kalimat-kalimat seperti ini. Nanti mungkin Bang Habib yang lebih tahu bahwa kami Mahkamah Konstitusi bukanlah negatif legislator misalnya. Tapi penyampai pesan. Apa namanya? Penyampai pesan. Iya. Ya. Maksud saya, dalam posisi itu saya mulai tahu, kenapa ada pembenaran-pembenaran yang tidak sama dibandingkan kalau kita bersidang di Mahkamah Konstitusi. Oke, kira istirahat lagi sampai ketemu lagi di hot room. Dalam hitungan waktu, tak lama lagi bangsa ini akan berevolusi. Bukankah drama peradaban kita selalu berwarna? Siapkah kita bila Ibu Pertiwi menangis jatuh? Karena para narsum ini tadi juga mengatakan putusan nomor 90 tentang persyaratan cawapres sudah tidak bisa digabungkan. Suka atau tidak, senang atau tidak, sudah jadi hukum. Mari kita minum kopi. Mari kita kopi. Udah boleh minum nih Bang ya? Udah boleh minum. Oke. Tapi Inkrafan Gus Desak. Ya. Tapi nah, ini dari konteks pasti ini ahli-ahli hukum semua ya. Saya tahu 3 nih ahli hukum. Saya nggak tahu Immanuel apakah ahli hukum juga atau tidak. Oh enggak ya. Cuma gini maksud saya, ini kan sebuah persidangan yang luar biasa. Kalaupun ada orang yang mengatakan ada desainer di belakang, tapi hasilnya ini luar biasa. Sampai Prof. Jimli saja ada tepuk tangan dikalungin bendera merah putih. Artinya ini menjamin pemilu kita terlaksana. Ditambah lagi dengan kalaupun nanti ada persengketaan pemilu ini, memang ketua MK jadi tidak bisa ikut mengadili gitu ya. Tapi yang mau saya katakan, saya tuh heran loh sebagai orang dari ilmu komunikasi untuk melihat bahwa kok dalam peraturan MK ini ya, saya lihat ada celah yang besar yaitu kenapa Anwar Usman tidak diberi kesempatan membela diri walaupun enggak
sekarang nggak ada lagi. Nah, itu Sudah dijatuhi hukuman. Pengawasan banding. Kayak gini loh, stop. Anda itu kan dinyatakan diberhentikan dari ketua MK. Dan itu Tapi Anda tidak ada upaya banding untuk itu. iya, Ada. Memang tidak ada, nggak ada. Masalah fakta. Kan kalau diberhentikan sebagai hakim, ya Itu dia. Ini kan tidak disebut sebagai hakim, ketua. Nah, justru di situ Ketua kan itu mencari tidak celah. termasuk, nggak ada nomenklatur pembicara ketua Iya, tapi Mahkamah Konstitusi. jabatannya yang diberhentikan, bukan Ya, bukan makanya status sebagai itu hakim. masalahnya. Kan berarti nyari-nyari celah Itu untuk dia. nyari celah untuk tidak memberhentikan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Nah, yang tidak bisa Ketika dibanding. Anda nyari celah itu, Ada boleh tidak nggak bisa ketua ini juga nyari celah buat membela dirinya? Nah, Boleh nggak? Tadi abang menyebutkan tingkatan Tidak ada pengadilan. peraturannya. Loh, ada pasal 44. bagaimana memberhentikan sebagai ketua MK? Dari mana peraturannya? dari gini. Nggak ada. Saya nggak baca-baca juga walaupun saya bukan ahli Ada hukum. dong peraturan. Memberhentikan sebagai ketua MK. Oh, tidak ada. Nggak ada nomenklatur itu nggak ada. Ada dua hal. Saya seharian Gerindra. ya, Iya. Gerindra. seharian baca putusan MK ini ya. Komisi 3 Ya, juga. Komisi 3 juga. Tapi Dua hal yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman berat sekali terhadap Pak Anwar Usman. Yang pertama soal membuka intervensi pihak luar. Iya. Jadi saya buka dari halaman 1 sampai halaman hampir 400. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada apapun ya yang menerangkan peristiwa itu. Bagaimana dia membuka intervensi pihak luar. Iya. Ya, ada seorang saksi fakta dalam persidangan ini yang namanya Muhyiddin itu panitera. Tidak menceritakan soal itu, hanya menceritakan soal proses cabut pelaporan pencabutan pendaftaran kembali. Lainnya nggak ada, tidak ada satu orang saksi pun di luar si Muhyiddin ini. Iya. Yang kemudian yang tadi Pak Anwar konfes soal pengesampingan azas, ya kan, benturan kepentingan. Ternyata ini sudah berlaku, sudah dipraktekkan sejak tahun 2003 ketika Pak Jimli Asidiki sendiri memimpin Mahkamah Konstitusi. Apa itu contohnya? Ya, di undang-undang tentang MK dikatakan ada dasarnya bahwa MK tetap berwenang mengadili perkara tentang MK karena yang diadili ini adalah norma, bukan fakta. Dan ini yang berulang kali sehingga menjadi jurisprudensi berkali-kali, Bang Otak. Jadi menurut Anda Ya. tidak ada konflik? Jadi gini, alangkah kasihannya seorang Anwar Usman. Ya. Dia melaksanakan jurisprudensi dari belasan perkara Yang diturunkan oleh Pak Jimli juga. sejak zaman Pak Jimli, Pak Hamdan Sulfat dan lain sebagainya. Dia dihukum. Ya. Kemudian yang lebih parah, yang saya tahu sebutkan di sini kemarin, saudara Saldi Isra menggunakan jurisprudensi yang sama, bukan menguntungkan keponakannya, tapi menguntungkan dirinya langsung. Ya. Karena jabatannya bertambah 5 tahun dan dia belum 55 menjadi dianggap memenuhi syarat sebagai hakim MK. Ya. Ada tujuan kita. Iya. Undang-Undang 7 tahun 2020. Jadi kalau penjatuhan sanksi ini berdasarkan dua hal yang disebut di atas soal membuka intervensi dari pihak luar yang tidak ada saksi satupun, cuma berdasarkan dalil Denny Indrayana yang mengutip Tempo. Ya. Kita tahu Pak Orman, kita berkali-kali kalau di persidangan kalau hanya bawa bukti dari media pasti rontok karena Benar. media itu kan pasti bias Benar. dan media itu Jadi maksud Pak, Anda menuduh Pak Jimli Asidiki ada apa nih? apa? Ada menuduh apa? Bukan saya melihat ini kasihan sekali Pak Anwar Usman. Ya tentu Ya. Pak Jimli Asidiki melakukan itu pasti. Ya, nah, ini terkait juga. Berarti saya yang jadi lebih benar kan? Ya, itu Artinya apa? begini, Ya. Anda mencari celah dengan mengatakan ini Anda dicopot dari ketua. Ya. Padahal itu tidak ada. Tidak ada. Nah, pada bagian lain, kalau dicopot sebagai ketua tidak ada bandingnya. Tapi kalau sebagai anggota ada bandingnya. Ya. Lo kan bagaimana? Dalam dia dari pengadilan Sebagai hakim ada bandingnya. Iya, ya, biasa ya itu sebagai Jadi anggota begini, saja. putusan itu ada konflik norma, Bang Hormat. Ketika dia tidak menggunakan pemberhentian dengan tidak hormat, dengan menggunakan pemberhentian dari jabatan ketua, agar yang bersangkutan itu tidak dapat mengajukan pembelaan banding pada Mahkamah Kalau ini saya nyambung dikit dengan tadi luar stopnya Pak Mahfud MD. Ya. Oh ini bagus nih putusan ya di luar ekspektasi saya ya kan karena dicopot sebagai ketua. Kalau dicopot sebagai anggota kan dia bisa banding. Ada. Nah ada apa? Seolah-olah Pak Mahfud tidak menginginkan saudara Pak Anwar Usman ini untuk bisa menggunakan haknya. Menurut Anda ada apa? Ya itu pertanyaan.
Nah itu lanjutkan. Itu terkait ke butir kelima putusan. Ya. Anwar Usman dilarang menghadiri terkait pilpres karena ada potensi konflik kepentingan. Jadi Anda Berarti di sini mengatakan ada bahwa pembentukan opini ke masyarakat